Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriana Saputra, saya dari MB4605. Saya di sini akan menjelaskan tentang profil dan strategi Go Global dari Barbertopia tersebut. Jadi, nama bisnisnya itu Barbertopia. Jadi jenis usahanya itu jasa perawatan rambut. Tahun berdirinya dia dari 2021 dan dia mempunyai website barbertopia.co.id dan dia mempunyai media sosial juga seperti di Instagram @barbertopia_bandung. Lalu dia lokasi di Jalan Cikoneng, Bojong Soang Asri, Kelurahan Bojong Soang di Bandung. Jadi bisnis ini mendeskripsikan bergerak di bidang jasa pangkas rambut dan hair care. Usaha ini menyediakan berbagai treatment, bukan hanya pangkas rambut saja, menyediakan hair wash, coloring, styling, dan shaving. Barbershop menawarkan pengalaman yang berbeda dari tempat pangkas yang lainnya, dengan suasana yang maskulin dan layanan yang lebih personal. Dan yang kedua ada strategi operasi global. Perusahaan Barbertopia ini memiliki potensi global di multi domestik strategi. Berikut beberapa alasan mengapa kami memiliki multi domestik strategi. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan selera dari produk lokal. Strategi multi domestik strategi dapat membuat Barbertopia untuk menyesuaikan selera konsumen dengan potongan rambut para pria di berbagai negara. Hal tersebut sangat penting mengingat tren rambut pria berbeda-beda di berbagai negara. Contohnya di negara Asia Tenggara, potongan rambut yang digemari oleh para penduduk kebanyakan memakai tublok, curtain hair, mullet, dan lain-lain. Sedangkan di negara Eropa, kebanyakan penduduknya lebih memilih untuk memotong pendek bagian sisi sampingnya, seperti undercut, pompadour, buzz cut, dan lain-lain. Yang kedua, membangun merek yang kuat di setiap negara. Dengan menyesuaikan tren dengan berbagai potongan di setiap negara dapat membantu Barbertopia untuk membangun citra yang kuat. Barbertopia juga menawarkan berbagai potongan yang bervariasi sesuai dengan tipe potongan yang diinginkan oleh konsumen. Hal yang ketiga, ada meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. Ini juga sangat penting karena membuat Barbertopia tidak hanya berdiam di suatu tren terus-menerus. Adaptasi yang baik terhadap tren yang baru dapat membuat Barbertopia menjadi pilihan sebagai konsumen yang bersaing dapat bertahan di pasar global. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya lokal. Ini juga dapat membuat Barbertopia memiliki beberapa alternatif yang berbeda terhadap potongan rambut yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini sekaligus menguatkan pemahaman terhadap kebutuhan yang dimiliki penduduk lokal. Lalu 2.2, penerapan strategi multi-domestik strategi. Yang pertama ada pelanggan bisa memesan reservasi melalui online lewat Instagram ataupun WhatsApp. Yang kedua, jika sudah sampai, pelanggan diberi penjelasan oleh karyawan tentang style yang pelanggan inginkan. Yang ketiga yaitu karyawan siap memotong rambut konsumen dengan style pelanggan yang inginkan. Lalu melakukan hair wash dan massage. Lalu pelanggan diberi hair powder supaya lebih terlihat stylish. Lalu konsumen membayar kasir setelah layanan selesai. Lalu pilihan untuk memberi tip atau tidak itu tergantung konsumen. Konsumen diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik atau feedback melalui formulir kertas, perangkat seluler, atau platform online. Dan yang terakhir, pelanggan yang memberikan umpan balik positif dan menerima positif intensif atau diskon di kunjungan berikutnya. Lalu hal-hal yang diperhatikan saat go global. Yang pertama ada adaptasi produk dan layanan. Ini seperti menyediakan layanan tambahan yang sesuai dengan budaya setempat, seperti pijat atau facial, lalu menerjemahkan menu layanan dan materi promosi ke dalam busana lokal. Lalu yang kedua, rekrutmen dan pelatihan staf lokal. Ini juga seperti memperkerjakan staf lokal yang memahami budaya dan bahasa setempat, memberikan pelatihan kepada staf standar layanan Barbertopia dan budaya lokal. Lalu juga mendorong staf untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang baik. Yang ketiga ada pemasaran dan promosi. Lalu yang keempat ada kemitraan dan kolaborasi. Bekerjasama dengan barbershop lokal untuk membangun jaringan dan meningkatkan kredibilitas. Berkolaborasi dengan brand lokal untuk menciptakan produk layanan co-branded. Dan yang terakhir ada berpartisipasi dalam acara komunitas lokal untuk meningkatkan exposure. Lalu yang kelima ada penempatan harga yang kompetitif. Ini juga sesuai dengan daya beli lokal dan kompetitif dengan barbershop lainnya. Lalu yang kedua ada menawarkan paket dan promo untuk menarik pelanggan. Yang keenam ada pemanfaatan teknologi, yaitu membangun website dan aplikasi mobile yang mudah digunakan untuk mengasih diskon tersebut. Lalu menawarkan layanan online seperti booking appointment dan online payment. Yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi. Ini seperti mematuhi semua peraturan dan perizinan yang diperlukan di negara tujuan. Lalu mempelajari dan memahami budaya dan norma bisnis di negara tujuan.
Dan yang terakhir ada membangun hubungan baik dengan pemerintah dan otoritas tempat. Sekian dari saya, Adrian Saputra. Halo semuanya, nama saya Willy Marcelino dengan NIM 140122521. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai servis blueprint dari Barbertopia. Di sini kami menggunakan skenario pada saat customer memakai jasa dari Barbertopia untuk perawatan dan juga pemotongan rambut. Di fase yang pertama, membutuhkan waktu 0-30 menit dengan evidence yaitu sosial media. Di sini customer melihat referensi gaya rambut dibantu dengan support proses yaitu aplikasi Instagram. Di fase kedua, membutuhkan waktu 0-10 menit. Di sini, customer menghubungi pihak Barbertopia untuk membuat janji kapan akan melakukan treatment. Dilanjutkan dengan pihak Barbertopia yang bekerja di backstage untuk membalas chat dari pihak customer. Pada skenario ini dibantu dengan support proses, yaitu akun WhatsApp bisnis dari Barbertopia. Di fase yang ketiga, memerlukan waktu 45-90 menit dengan evidence barbershop. Di sini customer datang ke tempat pemotongan rambut, lalu pihak kasir menerima customer. Pada skenario ini terdapat support proses yaitu aplikasi kasir. Selanjutnya pihak kasir memberikan nomor antrian atau waiting list dan customer pun menunggu. Setelah giliran customer sudah muncul, dilanjutkan dengan proses treatment dan pihak Barbertopia memberikan treatment tersebut. Setelah selesai, pihak customer melakukan pembayaran, lalu pihak kasir menerima pembayaran, dan dari pihak backstage bertugas untuk mencatat pembayaran tersebut. Lanjut ke fase yang keempat, membutuhkan waktu 0-10 menit dengan evidence Google Maps atau direct message. Di sini customer memberikan testimoni terhadap hasil dari pihak Barbertopia dengan support proses yaitu Google Maps atau Instagram. Dari service blueprint yang telah kami buat, terdapat beberapa kesimpulan yang kami analisis untuk mengembangkan bisnis. Di antaranya adalah pengembangan layanan, menambah variasi layanan, menyediakan paket layanan, meningkatkan suasana dan juga dekorasi, lalu menyediakan hiburan, lalu menyesuaikan harga yang kompetitif, dan juga menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat. Oke, selanjutnya itu manajemen kualitas. Barbertopia menjaga kualitas produk atau jasanya dengan menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management atau TQM. Pertama, mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi atau pelayanan dijalankan dengan standar yang ketat dan konsisten. Kedua, mereka melibatkan semua karyawan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dengan memberikan pelatihan yang diperlukan dan mendorong partisipasi aktif. Ketiga, Barbertopia secara terus-terusan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan perbaikan keberkelanjutan. Yang keempat, mereka melakukan pemantauan secara teratur terhadap proses dan hasilnya untuk memastikan bahwa standar kualitas tetap terjaga. Dengan demikian, Barbertopia memastikan bahwa produk dan jasanya selalu memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Berikut beberapa contoh Barbertopia menerapkan TQM. Yang pertama itu pelatihan karyawan berkelanjutan. Barbertopia memberikan pelatihan rutin terhadap karyawan dalam teknik pemotongan rambut terbaru, gaya rambut, dan teknik grooming dan lain-lainnya. Yang kedua itu penggunaan produk berkualitas tinggi. Mereka hanya menggunakan produk perawatan rambut dan kulit berkualitas tinggi dari merek terpercaya yang telah terbukti memberikan hasil optimal kepada pelanggan. Yang ketiga, itu penerapan sistem manajemen kualitas. Mereka membangun budaya perusahaan yang memprioritaskan keunggulan dalam semua aspek operasional dengan fokus pada memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang keempat, itu budaya perusahaan yang mengutamakan kualitas. Mereka membangun budaya perusahaan yang memprioritaskan keunggulan dalam semua aspek operasional dengan fokus pada memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Yang kelima, itu pembaruan terus-menerus. Barbertopia harus terus berinovasi dan memperbarui layanan mereka sesuai dengan perkembangan tren dan kebutuhan pelanggan untuk memastikan mereka tetap relevan dan berkualitas. Dan yang terakhir, itu pemantauan kepuasan pelanggan. Barbertopia secara teratur mengumpulkan umpan balik dari pelanggan sesuai survei.
ulasan online, dan komunikasi langsung untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mendeteksi area-area perbaikan. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan mengenai improvementnya. Improvementnya ini kemudian kami menemukan beberapa strategi proses dalam objek bisnis Barbertopia yang bisa diimprove sehingga proses bisnis bisa lebih efisien dan menghemat waktu. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan di Barbertopia. Yang pertama, menetapkan treatment by appointment, yaitu customer dan pegawai melakukan appointment atau perjanjian treatment sehingga mengurangi waktu tunggu customer. Yang kedua, menambahkan karyawan sehingga customer bisa melakukan treatment tanpa menunggu lama. Yang ketiga, melakukan pelatihan lanjutan seperti keterampilan dalam treatment agar waktu treatment bisa lebih efisien. Lalu, cara mengukur kesuksesan improvement bisa dengan cara berikut. Yang pertama, menggunakan software kasir untuk memantau waktu tunggu rata-rata pelanggan, kemudian membandingkan tingkat kepuasan customer terkait waktu tunggu sebelum dan sesudah perubahan. Mengukir tingkat kepuasan pelanggan melalui survei atau review yang dilakukan di Google Maps atau via DM. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan tentang strategi proses yang dimana saya ingin mempresentasikan service blueprint setelah adanya improvement. Jadi di fase pertama itu ada time. Yang fase pertama itu time-nya dari 0 sampai 20 menit. Yang kedua ada evidence-nya itu sosial media. Yang ketiga ada customer action. Nah, di customer action ini customer itu melihat referensi gaya rambut. Dan yang keempat ada front stage action, itu nggak ada. Backstage action juga nggak ada. Yang terakhir ada support proses, yaitu aplikasi di Instagram. Fase 2-nya di time-nya ada 0 sampai 5 menit. Evidence-nya WhatsApp atau Instagram. Yang ketiga ada customer action-nya di fase kedua ini, yaitu menghubungi admin. Customer-nya menghubungi admin. Selanjutnya di fase kedua yang keempat ya, front stage-nya kosong. Backstage action-nya itu membalas chat customer gitu. Ini dari posisi si adminnya. Support prosesnya itu WA business gitu. Dan yang ketiga, fase ketiga itu time-nya dari 30 menit sampai 60 menit. Evidence-nya itu barbershop. Nah, dari fase ketiga ini customer action-nya ini cukup lumayan banyak, yaitu customer datang ke tempat barbershopnya, terus kasir menerima customer. Selanjutnya ada kasir confirm lewat aplikasi kasir. Selanjutnya ada customer menuju kursi cukur. Selanjutnya melakukan treatment hair wash dan massage. Habis itu massage. Selanjutnya ada penataan rambut. Habis setelah penataan rambut kita lanjut ke melakukan pembayaran dan kasir menerima pembayaran. Habis itu mencatat pembayaran. Selanjutnya di fase keempat ada time-nya 0 sampai 5 menit. Evidence-nya Google Maps atau DM by mungkin Instagram ataupun WhatsApp. Di fase keempat lagi yaitu customer action-nya, yaitu testimoni customer. Front stage-nya kosong, backstage-nya Google Maps atau Instagram. Support prosesnya yaitu Google Maps atau Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Azim Nurdin dari kelas MB 4605 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan strategi lokasi Barbertopia. Barbertopia berletak di daerah Bojong Soang, dekat dengan Telkom University dan pusat tempat tinggal. Terletak di sebuah bangunan ruko yang sering dilewati penduduk sekitar. Barber ini memiliki akses yang mudah di jalan utama dan berada dalam jarak radius 1 km dari kepadatan kampus. Di dekatnya terdapat beberapa kafe serta gym yang populer di kalangan pria, area parkir yang cukup, dan bangunan yang agak masuk ke dalam. Untuk evaluasi strategi lokasi, yaitu pertama, aksesibilitas yang baik. Lokasi Barbertopia dapat diakses dengan mudah, baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Ketersediaan tempat parkir yang cukup memadai juga merupakan nilai tambah besar.
Kemudian kehadiran aktivitas pria. Karena lokasi Barbertopia dekat dengan Telkom University, jadi kehadiran aktivitas pria juga merupakan keuntungan untuk Barbertopia. Kemudian lingkungan bersaing yang sehat. Meskipun ada beberapa salon barbershop lain di sekitar area, persaingannya seimbang dan Barbertopia memiliki keunggulan dengan lokasi yang lebih strategis dan kualitas layanan yang baik serta murah. Kemudian ada beberapa alasan Barbertopia tidak dianggap memiliki lokasi yang strategis, yaitu pertama, akses. Wilayah Bojong Soang terbilang ramai dan padat, terutama pada jam sibuk. Hal ini dapat menyulitkan pelanggan untuk mencapai lokasi Barbertopia, baik dengan kendaraan pribadi maupun umum. Kedua, keterlihatan. Barbertopia Bojong Soang tidak berada di tempat yang mudah dilihat karena tidak berada di jalan utama, sehingga mungkin untuk beberapa orang tidak melewati area tersebut. Ketiga, persaingan. Banyak barbershop di area Bojong Soang yang dapat menawarkan pelayanan yang serupa sehingga dapat menaikkan persaingan bisnis, serta adanya tempat yang sudah menjadi langganan cepat membuat Barbertopia Bojong Soang sepi pelanggan. Kemudian saran untuk Barbertopia yaitu pindah di dekat ke area kampus Telkom University, terutama di jalan utama, karena target pasarnya juga luas seperti mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Berikut beberapa contoh saran yang mungkin bisa diterapkan oleh Barbertopia. Yang pertama, analisis lokasi. Kedua, penawaran spesial. Tiga, kerjasama dengan bisnis lokal. Keempat, promosi online yang lebih giat. Kemudian saya akan menjelaskan strategi layout Barbertopia. Kondisi saat ini. Ketika Anda memasuki Barbertopia, aroma dari produk perawatan rambut dan aftershave menguat di udara. Interior ruangan yang klasik dan penuh karakter dengan lantai kayu, kursi tua gaya vintage ataupun sofa, dan kaca cermin yang besar. Secara keseluruhan, suasana Barbertopia bergaya vintage modern dilengkapi dengan pencahayaan dan suasana ruangan yang tertutup. Berikut adalah usulan beberapa tambahan layout dari kami, yaitu area penerimaan dan pendaftaran, area pemangkasan yang lebih luas, area cucian rambut yang lebih luas, ruang tunggu yang lebih banyak, area penjualan produk yang terlihat, maksudnya area produk yang dipasarkan bisa terlihat oleh pelanggan. Kemudian area karyawan untuk ruang istirahat karyawan. Adapun alasan-alasan tata letak tersebut karena pertama, efisiensi operasional, kedua, pengalaman pelanggan, ketiga, pemisahan kegiatan, dan keempat, penataan produk.